Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 27 Januari 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Sudah lebih kurang 10 bulan kita mengalami pandemi COVID-19.
Dan bukan hanya kita, namun seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Ada negara-negara yang mulai berangsur-angsur pulih dan bangkit. Lantas bagaimana dengan kita? Pandeminya sama, semua mengalami. Namun karakter dan kedisiplinan kita menentukan pula cepat lambatnya pemulihan negeri ini. Ingat, kita masih di masa PPKM yang berarti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 8 Februari nanti. Yuk, jangan abai sama protokol kesehatan, kita jaga kesehatan dan disiplin diri. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Ada yang aneh dalam kisah ini. Dikatakan ada seorang penabur. Artinya orang ini seharusnya tahu persis di mana ia harus menaburkan benih yang baik, tahu tanah yang baik. Lantas, mengapa kok terkesan penabur ini menaburkan benih sembarangan? Mengapa ia menaburkan benih di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, dan di tanah yang banyak semak duri? Mestinya ia menabur di tanah yang baik dan subur. Jadi benihnya itu bisa bertumbuh baik dan menghasilkan buah. Nah, persis perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa kasih Allah seperti seorang penabur dalam perumpamaan ini. Kasih Allah seperti benih yang baik yang selalu ia karuniakan kepada siapapun, kepada kita semua dan di mana-mana. Tinggal bagaimana dengan kita yang menerima benih baik itu. Apakah kita menjadi seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah yang tipis dan berbatu, atau menjadi tanah yang dipenuhi dengan semak berduri? Ataukah benih yang baik yang Tuhan firmankan dalam diri kita, kita mengolahnya sebagai tanah yang baik dan benih itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah? Kasih Allah dicurahkan sama, benihnya juga diberikan sama, namun pertumbuhannya tergantung kita sebagai tanahnya. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, channel ini menawarkan benih baik untuk kita, tetapi pertumbuhannya tergantung kita. Yuk kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, dengan setia merenungkan firman dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.